Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di mata kuliah Matematika Fisika 3 di edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Agustus ya, 2021. Oke, pertama ya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bahasan kita pada pagi hari ini masih tentang fungsi gamma ya, fungsi gamma. Dan kemarin kita sudah bahas beberapa contoh yang sedikit rumit begitu. Nah, di pertemuan yang lalu saya sempat memberikan PR ya, yang ini ya. Jadi PR ini integral ya 0 sampai 1 T ln seper 2T dt ya. Nah, ini nanti jadi intinya bisa digiring ke fungsi gamma ya. Fungsi gamma. Oke, apakah sudah dikerjakan? Oke, semoga sudah ya. Saya tidak akan bahas ini ya, tidak akan bahas ini soal ini, tapi saya akan berikan contoh ya yang mirip dengan ini dan sedikit rumit dengan PR ini ya. Jadi harapannya ketika nanti mahasiswa bisa memahami ya, mengerjakan soal yang mirip dengan ini dan sedikit rumit ya, maka itu saja harapannya soal atau PR ini bisa dikerjakan dengan baik. Oke ya. Nah, apa yang ingin saya bahas di pertemuan pagi ini adalah ini ya. Ini pertemuan pekan lalu sampai di sini ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas ini. Oke. Jadi integral 0 sampai 1 ya. Jadi mirip ya. Nah, ini nih. Oke. Ya, 0 sampai 1 ya T ln. Oke. Nah, mirip ya. Jadi ini integral 0 sampai 1 Y pangkat 3 ln ya 2 per 2Y ya dy. Oke ya. Nah, itu saja kita melihat sekilas ini rumit ya, tapi sebenarnya tidak juga ya. Ini mudah ya. Oke. Nah, seperti biasa ya, ln ini kan sebenarnya kita bisa giring ke bentuk eksponensial ya. Eksponensial misalnya dengan kita membuat permisalan ya. Kenapa harus dibawa ke eksponensial? Karena kita ingin menggiringnya ke fungsi gamma. Nah, sementara kemarin di pertemuan yang lalu sudah kita bahas fungsi gamma itu bisa kita selesaikan dengan baik ketika kita sudah menyajikannya dalam bentuk eksponensial ya. Eksponensial pangkat x pangkat n-1 dx ya, sama dengan fungsi gamma n kan begitu. Oke. Nah, kita akan buat permisalan di sini minus ln y sama dengan u. Oke, minus. Ya, kenapa minus? Kenapa bukan plus gitu ya? Kenapa minus? Ya, kenapa enggak plus aja gitu ya? Nah, ya ini karena kita lihat ini, kita coba ingin menyesuaikan dengan yang ada di soal ya. Ini kan ln variabel y-nya ada di bawah ya. Jadi seper y ya. Nah, ln seper y kan nanti bisa kita giring menjadi minus ya, minus ln y ya. Ya, oke ya. Ln itu kan mirip log ya, sebenarnya mirip ya. Jadi ln seper y itu kan nanti bisa kita sajikan dalam bentuk minus ln y kan. Oke. Jadi kita menyesuaikan dengan ini. Jadi ln seper y di sini. Nah, maka minus ln-nya sama dengan u. Oke, minus ln-nya sama dengan u. Nah, ini tidak lain adalah y sama dengan e pangkat minus u ya. Oke, sehingga dy sama dengan minus e pangkat u du. Oke. Ya, jadi minus ln y sama dengan u, ini sama dengan bisa kita sajikan dalam bentuk ini y sama dengan e pangkat minus u. Nah, sehingga dy sama dengan minus e pangkat minus u du. Oke. Dy sama dengan minus e pangkat minus u du ya. Oke. Turunan ini saya kira sangat gampang ya. Nah, sekarang kita lihat syarat batasnya ya. Jadi syarat batasnya 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Nah, kalau kita punya seperti ini, penyajian seperti ini. Nah, penyajian seperti ini nih. Oke. Jika y-nya 0 ya, y-nya 0. Oke, ini kan seper e pangkat u ya. Ini ya. Ini kan e pangkat minus u. Ya, ini kan berarti sama dengan boleh saya tuliskan di sini ya. Sorry. Ini kan seper e pangkat u ya.
ya. Nah, sehingga kalau Y 0 ini kan berarti U-nya tak berhingga ya. Ya. Jika Y 0 ya maka U-nya tak berhingga. Kenapa? 1 pangkat 1 dibagi E pangkat tak berhingga ya. E pangkat tak berhingga itu tak berhingga. Oke ya. E pangkat tak berhingga itu tak berhingga, sehingga 1 dibagi tak berhingga itu menjadi 0 ya. Oke. Jadi Y sama dengan 0, maka E-nya sama dengan tak berhingga. Oke, nah sementara ini Y sama dengan 1 ya. Karena ini batasnya 0 sampai 1 ya. Jadi 0 sampai 1, maka Y sama dengan 1 ya U-nya 0 ya. Gampang ya. Jadi kalau E pangkat 0 itu 1 kan? Ya, E pangkat 0 itu 1. Sehingga Y 1 di sini. Ya. Jadi artinya saat Y sama dengan 0 itu U sama dengan tak berhingga. Saat Y sama dengan 1 itu U sama dengan 0. Oke, clear ya? Oke. Nah, sehingga kemudian kita bisa tuliskan begini. Sorry, ini step plusan ya. Oke. Nah, syarat batasnya tadi berapa? 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Nah, sehingga Y0 itu U-nya tak berhingga ya. Y1 sampai U-nya 0 ya. Sehingga ini tak berhingganya di bawah ya, menjadi syarat batas bawah ya. Tak berhingga sampai 0. Kemudian E pangkat minus 3U ya. Oke, dari mana? Oke. Nah, dari sini ya. Nah, ini kan ada Y pangkat 3 di sini. Ya, Y pangkat 3 ya. Nah, di mana Y itu adalah E pangkat minus U. Sehingga Y pangkat 3 ya berarti E pangkat minus 3U ya. Oke. Oke. Nah, ini yang pertama ya. E pangkat ini dari Y pangkat 3 tadi. Karena Y-nya itu sama dengan E pangkat minus U, maka E pangkat minus 3U. Nah, sementara ini ya. Jadi len 2 ya. Len 2. Jadi maaf ya, saya tuliskan di sini dulu ya. Jadi kelihatan ya. Maaf ya. Len A kali B ini sama dengan len A plus len B ya. Nah, ini kita punya kaidah ini ya. Len A kali B itu sama dengan len A plus len B ya. Oke. Paham ya? Nah, sehingga tidak lain ini tadi ya. Oke, len 2 dibagi 3Y ini kan sebenarnya sama juga, saya tulis len 2/3 dikalikan ini ya. Jadi maaf, saya tulis ini len 2/3Y ini kan sama dengan len 2/3 dikali Y seperti ini. Nah, gini ya. Oke. Jadi len ini ya. Oke. Len 2 dibagi 3Y sama dengan len 2/3 kalikan seperti Y. Oke. Nah, sehingga ini len 2/3 dikalikan seperti Y ini sama dengan len 2/3 plus len seperti Y. Paham ya? Oke, sehingga kita kembali sini, maka jadi tadi ya len 2/3 dikalikan seperti Y itu sama dengan len 2/3 plus len seperti Y. Nah, sementara di Y-nya itu sama dengan minus E pangkat minus U DU. Ya. Ya, D sama dengan minus kita akan buat pemisahan ini tadi ya. Maka D sama dengan minus E pangkat minus U DU. Oke ya. Oke. Nah, ini. Oke, nanti ini kita bisa ganti ya. Len per Y sama dengan apa tadi ya? Apa? Minus ya, minus per Y ya. Minus len Y ya. Oke. Nanti kita akan bahas. Ini kita akan selesaikan bagian yang ini nanti. Jadi sementara ini saya tulis dalam variabel Y ya, biar nanti bisa runut gitu ya. Kita bisa menelusuri ya perubahannya di mana gitu ya. Jadi meskipun ini semuanya dalam variabel U ya, variabel U, syarat batasnya juga variabel U, ini sebenarnya bisa kita ganti langsung ke variabel U ya. Tapi biar satu-satu dan tertelusur dengan baik, ini sementara saya tulis aslinya dulu ya. Belum saya ubah ke dalam bentuk fungsi U. Oke? Nah, ini di sini ada minus ya, minus. Ini yang minus.
Oke. Ini E pangkat minus 3U, di sini E pangkat minus U, maka menjadi E pangkat minus 4U ya. 3U plus U ya. 4U minusnya ini minus. Tetap ya. Minus E pangkat minus 4U. Oke, dikalikan ini tetap ya. Ln 2/3 plus ln Y DU. Oke ya. Terus di sini syarat batasnya tetap ya. Nah, ini minus dengan syarat batas tak berhingga sampai 0, ini kita bisa balik ya. Ya, karena ini minus ya, maka kita bisa balik minus, syarat batasnya dibalik ya. Yang 0 turun ke bawah, yang tak berhingga naik ke atas ya. 0 menjadi syarat batas, tak berhingga menjadi syarat 0 menjadi syarat batas bawah, dan tak berhingga menjadi syarat batas atas. Itu suatu hal yang normal dan biasa ya. Jadi kalau minus ini kita ubah menjadi plus dengan membalikkan ya. Dengan membalikkan syarat batas ini. Jadi dari tak berhingga ke 0 ini menjadi 0 tak berhingga. Minusnya lenyap. Paham ya? Oke. Tetap ya kita sajikan sebagaimana penulisan di sini, hanya menghilangkan minusnya dan mengganti atau membalikkan syarat batas ini. Oke, E pangkat minus 4U dikalikan dalam kurung ini ya, ln 2/3 plus ln Y DU. Oke. Nah, ini 0 sampai tak berhingga E pangkat minus 4U ln 2/3 plus U ya. Ya. Plus U. Jadi ln Y itu sama dengan minus ln Y. Paham ya? Jadi ln Y itu sama dengan minus ln Y. Ya. Nah, kita tadi sudah menuliskan di sini. Minus ln Y itu sama dengan U. Oke, dari mana? Nah, ini kita punya kaidah ini nih. Jadi, maaf saya tulis di sini ya. Ln nah ini. Oke. Ln A dibagi B itu sama dengan ln A dikurangi ln B. Nah, ln Y itu sama dengan ln 1 dikurangi ln Y kan. Ln 1 0. Ya, ln 1 0 dan ln minus ln Y ya. Nah, sementara minus ln Y-nya tadi U. Oke, ini. Ya. So, ln Y kita tulis dalam bentuk. Nah, ini sudah completely di dalam variabel U semuanya, fungsi U semuanya. Paham ya? Jadi sekali lagi minus ln Y, ln Y itu sama dengan minus ln Y. Jadi ln Y itu sama dengan minus ln Y sama dengan U ya, sesuai dengan permisalan yang kita tulis sebelumnya. Nah, oke ya. Nah, sehingga ini karena ada plus di sini, ini ada plus. Ya, kita tulis 0 sampai tak berhingga E pangkat minus 4U ln 2/3 ya, DU ya. DU. Oke, plus. Ini plus. Ya, E pangkat minus 4U U DU. Ya, ya kan kita tinggal ekspansi saja ya, ini kali ini plus ini kali ini kan gitu ya. Oke, ini. Nah, karena ln 2/3 ini konstanta, tidak punya variabel U, bukan fungsi U, maka kita bisa keluarkan dari integral. Sehingga ln 2/3 dikalikan integral 0 sampai tak berhingga E pangkat 4U. Nah, DU ini kan sama dengan 1/4 D DU, D 4U ya. Oke. Oke, ini kan DU ya. DU, maka sebenarnya kita bisa tulis D 4U dibagi 4. Oke. Nah, jadi ini kalau kita turunkan D4U DU ini ya sama dengan 4. Jadi D4U ini kan sama dengan 4 DU ya. Nah, sehingga perlu kita menambahkan faktor pengalih 1/4 di sini agar tidak mengubah suku yang ini ya. Oke, saya kira ini biasa kita lakukan di dalam proses penyelesaian integral. Oke, nah sementara ini tetap ya. Yang ini tetap 0 tak berhingga E pangkat minus 4U DU. Ya, ada U-nya di sini, ada U-nya ini, U. Oke. Nah, sehingga yang ini nih, integral yang ini hasilnya bisa kita tulis 1/4. Oke. Kenapa 1/4? Ya, ini kan sudah pernah kita bahas ya. Jadi integral E pangkat minus 4U D4U itu sama dengan itu sama dengan minus
minus E pangkat minus 4U. Nah itu kalau diintegralkan, kalau itu dimasukkan secara batas 0 sampai 1, 0 sampai tak berhingga, maka itu hasilnya 1. Ya, yang bagian ini nih. Nah ini hasilnya 1. Nah sehingga ini ada faktor 4 di sini, ya, maka 1/4. Ya, 1/4. Paham ya? Nah kita sekarang tinggal menyelesaikan yang ini nih. Oke. Yang ini ya tetap ya kita tulis 0 sampai tak berhingga E pangkat minus 4U DU. Nah ini kan sebenarnya sudah mulai kelihatan ya dengan cara yang sederhana nanti kita bisa giring ke dalam bentuk fungsi gamma ya. Nah ini ya kita buat permisalan sama dengan T sama dengan 4U ya. Permisalan boleh apa saja ya. Kenapa 4U ya? Karena kita menyesuaikan di sini. Ya, ingat fungsi. Sebentar ya, saya ingin tunjukkan fungsi gamma dulu ya. Biar kita tidak lupa. Mana ya? Bentar. Kok nggak ada? Nah ya. Ini ya. Fungsi gamma n sama dengan integral 0 sampai t berhingga E pangkat minus X dikalikan X pangkat n-1 dx. Oke ya. Nah sehingga karena ini sini hanya 1 derajat saja ya E pangkat minus X. Oke. Jadi 1 derajat ya sehingga nanti bisa kita selesaikan dan fungsi gamma. Nah maka kita buat permisalannya 4U nya itu kita ganti menjadi T ya. T maka T sama dengan ini ya. T sama dengan U sama dengan T dibagi 4 ya. Ya maka dt 4 sama dengan 4 du ya, atau du sama dengan dt dibagi 4 ya. Oke, saya kira ini proses yang sangat sederhana ya. Kita substitusi. Oke. E pangkat 4U nya ini. Oke. Ini 4U nya ini minus 4U nya menjadi minus T di sini. Ya, 4U menjadi T. Ya, karena T sama 4U. U nya itu sama dengan T dibagi 4. Nih, T dibagi 4. Paham ya? T dibagi 4 ini U. T dibagi 4. Nah, DU nya itu nih DU sama dengan DT dibagi 4. Oke ya? Sehingga ini ya integral ini kita tuliskan 0 tambah hingga E pangkat minus T dikalikan T dibagi 4 DT dibagi 4. Oke, nah sudah mulai kelihatan ya. Nah tadi ini 16 ya. Sorry, saya balik lagi. Nah ini 14 nih. Jadi 4 dikali 4 kan 16 nih. 16. Oke, nah kita akhirnya dapat ini. Integral 0 tambah hingga E pangkat minus T U ini T mestinya. T ya. T dt ya. Nah, ini T kan? T dt. Oke. T. Nah, T di sini ada faktor pengali T di sini. T ini pangkat 1 ya. Pangkat 1 ya, ingat kita punya ini ya, fungsi gamma. Jadi di sini X pangkat N1. Nah, T pangkat 1 berarti sini N sama dengan 1. N-1 sama dengan 1 ya. Karena di sini T-nya kan pangkat 1 ya. Pangkat 1, maka ini N ini faktor pangkat dari X ini atau pangkat dari variabel T ini adalah N1. Maka N-1 sama dengan 1 dan tidak lain adalah N-nya sama dengan 2. Nah, artinya ini, yang ini nih, ini adalah gamma 2 dibagi 16 ya. Ingat, ini jangan terlewatkan ya, dibagi 16. Oke. Nah, sehingga kayak ini integral 0 sampai 1 Y pangkat 3 ln 2/3Y ya dy, ini hasilnya adalah 1/4 ln 2/3 plus ya gamma 2 1 ya, ini ya. Gamma 2 1 dibagi 16 ya. Yang suku pertama kan tadi kita sudah selesaikan lebih awal ya.
1/4 ln 2/3 ya. Ini yang suku pertama. Oke, suku pertamanya. Plus gamma 2 ya. Gamma 2 dibagi 16. Oke. So, hasil akhirnya ini. Oke, 1/4 dikalikan ln 2/3 plus 1/16 ya. Gamma 2 itu 1 ya, sehingga 1/16. Oke. Jadi untuk PR yang tadi itu yang sudah saya tuliskan atau sampaikan di pertemuan yang lalu, silahkan nanti dikerjakan sendiri ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan sedikit tentang ini sudah selesai ya. Bahasan kita tentang fungsi gamma sudah selesai, dan mungkin kalaupun nanti kita akan isi di pertemuan yang lain, mungkin lebih banyak ke bahas soal-soal ya. Artinya penjelasan tentang fungsi gamma selesai ya. Jadi ada fungsi gamma n, kemudian ada kaidah, ingat kemarin n, jadi gamma n plus 1 itu sama dengan n gamma n, itu beberapa kaidah ya. Kemudian relasi antara gamma dan faktorial itu silahkan diingat, karena itu juga akan mempermudah kita menyelesaikan satu persoalan. Dan juga gamma pecahan ya, gamma setengah dan seterusnya, itu juga diingat. Oke, terakhir ya, sebelum saya akhiri ini pertemuan pada pagi hari ini, kita sebenarnya masuk ke bahasan yang baru ya, yaitu fungsi beta. Ya, fungsi gamma selesai, kita masuk ke bahasan yang baru yaitu fungsi beta. Nah, sebelum nanti kita bahas lebih detail, nah ini biar ini ya, biar nanti coba dieksplorasi lagi ya di buku BOAS ya, dicek lagi fungsi beta. Oke. Nah, ini penulisan fungsi beta BMN ya. BMN. Ini BMN ini sama dengan dua. Jadi ada dua definisi di sini ya. Ada dua definisi yang harus diingat ya. Jadi 2 integral 0 sampai pi per 2 sin 2m min 1 theta cos 2n min 1 theta di theta. Oke ya? Oke, paham ya? Jadi mn-nya nanti menjadi faktor pangkat di dalam sinus dan kosinus. Jadi BMN ini sama dengan 2 integral 0 sampai pi per 2 sinus 2m min 1 theta dikalikan cos 2n, ini n ya. Ini m, ini n ya. Oke ya. Cos 2n min 1 theta di theta. Oke. Nah, atau dalam bentuk yang lain, ini sebenarnya bisa kita tulis definisi yang kedua dari fungsi beta. Nah, ternyata ada relasinya dengan gamma. Ya, fungsi gamma. Jadi BMN ini sama dengan gamma M dikalikan, ini kali ya, dikalikan gamma N dibagi gamma N plus N. Nah, ini sebenarnya cukup membantu ya ketika kita nanti bisa menggiring ya berbagai persoalan di dalam fungsi gamma yang mungkin bentuknya kompleks, agak rumit seperti ini ya, sinus something pangkat something theta, cosinus pangkat something theta di theta dan seterusnya. Nah, ketika kita bisa ketahui mn-nya ya, nah maka kita bisa giring ke sini, ke gamma m dikalikan gamma n dibagi gamma m plus n. Oke ya. Dan gamma kemarin ya di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas. Oke, saya kira itu ya. Insya Allah kita lanjutkan besok ya. Besok untuk membahas lebih detail lagi tentang fungsi gamma dengan beberapa penjelasan dan nanti akan dikaitkan dengan beberapa soal. Oke ya, kita bisa akhiri. Semoga tetap sehat walafiat, jaga kesehatan. Prokes pandemik belum selesai ya, jaga prokes sebaik mungkin, sempatkan vaksin kalau belum vaksin, dan juga banyak berdoa ya, semoga tetap sehat dan pandemik ini segera berakhir sehingga mahasiswa nanti pada akhirnya bisa ke kampus kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.